Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita tuh akan membahas soal-soal yang IPA biologi ya teman-teman. Jadi tuh nanti kita bakal membahas tentang peredaran darah, simbiosis, dan adaptasi. Jadi teman-teman, kalau di video-video aku yang judulnya tuh bahas soal prediksi atau pembahasan tryout, itu dalam satu video terdapat beberapa materi. Cuman kalau misalnya di video itu judul sebuah materi, ya video itu cuma bahas materi itu. Soal nomor 1, perhatikan gambar di samping. Urutan peredaran darah besar yang tepat adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita bahas dulu ya bagian-bagian jantung. Kalau yang urutnya tangan kanan kita ya kanan, kalau yang urutnya tangan kiri kita ya kiri, kayak gitu kan kalau fisika. Tapi kalau di biologi itu yang sebelah sini ini namanya kiri ya teman-teman. Kalau yang di sini itu yang kanan. Nah, yang nomor 4 itu namanya serambi kanan. Jadi kalau serambi itu dia tugasnya cuma menerima darah ya teman-teman. Kalau bilik itu tugasnya memompa darah. Ini serambi kanan, yang ini yang bagian sini ini itu namanya serambi kiri. Terus yang ini yang bagian bawah yang dindingnya ini lebih tebal namanya bilik kiri. Yang ini namanya bilik kanan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau bilik itu memompa, kalau serambi itu menerima. Nah, sekarang kita ke soal, kalau peredaran darah besar itu berarti kan dari jantung, seluruh tubuh jantung. Nah, di sini lebih tepatnya jantung itu bagian yang bilik kiri. Jadi itu yang bilik kiri, terus ke seluruh tubuh, baru serambi kanan. Nah, berarti yang mana nih peredaran darah besar? Bilik kiri itu yang ini ya teman-teman, berarti nomor 2. Berarti yang ini salah, bilik kiri. Habis itu ke seluruh tubuh ke sini. Nah, nomor 5, 25. Ini jelas salah. Ya udah ya, jawabannya berarti yang ini ya, teman-teman. Yang E. Cuma kita bahas dulu aja ya. Berarti dari nomor 2, habis itu keluar. Jadi nggak lewat serambi ya, teman-teman. Ingat, ini ke sini, habis itu nomor 5. Habis itu ke sini seluruh tubuh nomor 6, habis nomor 6 barulah terakhir nomor 4, serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung gitu kan. Nah, lebih tepatnya itu dari bilik kanan. Kalau tadi kita peredaran darah besar itu bilik kiri, kalau yang ini pakainya bilik kanan. Bilik kanan, habis itu ke sini paru-paru. Habis itu balik lagi, sampailah di serambi kiri. Ingat ya teman-teman, jadi kalau dia mulai dari bilik kiri, nanti baliknya ke kanan. Mulainya dari kanan, yang terakhirnya tuh di kiri. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi soal nomor 2, perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut. 1. Denyut terasa. 2. Letaknya di permukaan. 3. Dinding pembuluh tipis. 4. Keluar jantung. 5. Memiliki katup di sepanjang pembuluh. 6. Memancar. Yang merupakan ciri-ciri pembuluh nadi adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita bahas dulu ya. Di sini aku fokus kedua aja, yaitu nadi dan vena. Jadi yang kapilernya nggak aku bahas. Kalau nadi itu nama lainnya arteri ya, teman-teman. NA, nadi arteri gitu kan. Berarti kalau vena, ya balik, kayak gitu, apalin satu aja. Nah, sekarang kalau kita itu kan lebih sering, apa sih ya namanya? Denyut nadinya berapa? Kayak gitu kan. Berarti kan denyut nadinya terasa gitu ya, teman-teman. Cuma di sini belum aku tulis ya. Jadi nomor 1 tuh otomatis iya gitu loh, teman-teman. Denyut nadinya tuh terasa. Karena kita bisa megang terus dihitungin kayak gitu kan, ih deg-degan banget nih, kayak gitu, ih enggak nih gitu. Nah, sekarang kita tinjau sifat dindingnya. Kalau nadi itu tebal dan elastis. Nah, dan letaknya agak dalam, jadi tebal, elastis, letaknya dalam. Ini jumlah katupnya itu ada 1 di pangkal aorta. Kalau yang vena ya berarti kebalikannya kayak gitu aja lah ya teman-teman. Banyak di sepanjang pembuluh. Kalau yang ini dindingnya tipis, tidak elastis kayak gitu. Nadi itu letaknya agak dalam. Berarti kalau vena ya deket permukaan gitu loh teman-teman. Aliran darahnya kalau nadi itu keluar jantung. Jadi
ini nih, Nat keluar sana gitu, Nat keluar sana gitu kan. Atau teman-teman juga bisa mengingatnya kayak gini, kalau Vena kan nama lainnya balik, kalau balik ya pasti mau kemana, mau balik ya ke rumah gitu loh, jadi tuh menuju jantung kayak gitu. Nah, jadi aliran darahnya itu yang nadi itu keluar ya, Nat keluar sana gitu. Kalau darahnya yang dibawa itu darah bersih atau darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Jadi teman-teman, kan intinya ya, cirinya yang ini tuh kalian lebih ke ininya, apa namanya, aliran darahnya. Kalau nadi tuh keluar jantung, nah kalau keluar jantung itu berarti membawa darah bersih. Tapi ada kecualinya arteri pulmonalis, jadi tuh dia yang keluar jantung, tapi menuju paru-paru gitu, yang ini. Kalau yang ini, kalau vena berarti balik, kalau vena pembuluh balik itu ini ya bawanya kebalikannya, berarti nggak bawanya yang ini, yang CO2, yang darah kotor nggak bersih gitu ya. Kecuali vena pulmonalis gitu ya, yang dari paru-paru itu. Kalau terjadi luka, nadi itu bakal memancar. Tapi kalau yang vena itu menetes. Jadi teman-teman aku saranin ingat salah satu aja. Teman-teman lebih enak mengingat nadi atau vena. Terserah teman-teman. Jadi ini serangkaian gitu loh teman-teman. Kalau nadi itu kan dia darahnya keluar jantung, membawa darah bersih, kecuali yang pulmonalis kan. Aku kasih gambarnya aja ya teman-teman. Jadi itu kayak gini ya. Kalau nadi atau arteri nat keluar sana gitu kan. Atau teman-teman boleh ingat baliknya ya nggak apa-apa ya. Kalau aku bahas nadinya aja ya. Di sini kalau nadi kan keluar darah, keluar dari jantung, keluar dari jantung kayak gini ya, yang ini keluar dari jantung. Nah, dia kan bawa darah oksigen, ya darah yang mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Jadi tuh yang ini nih teman-teman, ini kan juga keluar jantung. Cuma dia tuh membawanya apa? CO2 berarti ya. Iya, kalau yang ini yang merah itu yang O2-nya kayak gitu loh teman-teman. Ini darah bersihnya. Kalau yang ini darah yang nggak bersihnya gitu ya di sini. Jadi itu sama-sama keluar jantung, bedanya ini ke seluruh tubuh bawa O2, kalau yang ini ke paru-paru bawa CO2. Jadi itu yang mana nih teman-teman yang ciri-ciri nadi? Satu jelas iya, terus letaknya di permukaan ini salah ya teman-teman. Membuluhnya tipis, salah, kan harusnya tebal, dia di dalam gitu kan. Keluar jantung ini benar, terus katup di sepanjang pembuluh ini salah ya teman-teman. Memancar benar berarti yang mana nih? 6, 4, 1 ya. 1, 4, 6. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 3. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya, tanaman jagung menggulung daunnya, dan tanaman yang termasuk kelompok jai-jaian mengeringkan atau mematikan daunnya. Tingkah laku yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut bertujuan untuk titik-titik. A. Mempertahankan diri dari hewan pemangsa. Enggak ya teman-teman, yang ini. B. Memperlambat proses fotosintesis, ya jelas enggak lah ya teman-teman. C. Mengurangi proses penguapan. Nah ini nih teman-teman, jadi tuh jawabannya yang C. Jadi kalau musim kemarau itu kan ketersediaan air sedikit ya, sumber air sedikit. Jadi jawabannya yang C, mengurangi penguapan. Kalau yang ini mempercepat penguapan jelas salah, mengganti dengan daun yang baru juga enggak ya teman-teman. Jadi soal nomor 4, beberapa tumbuhan merespon keadaan udara yang sangat lembab dengan melakukan proses titik-titik. A. Evaporasi. B. Transpirasi. C. Pengembunan. D. Gutasi. Atau E. Fotosintesis. Nah, teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Kalau evaporasi itu penguapan, jadi ini proses fisika. Jadi kalau digambar tuh kayak gini, teman-teman. Di sini tuh ya udah air menguap kayak gitu loh, kayak biasanya gitu, kayak ya, air sungai, air laut, pokoknya penguapan biasa. Tapi kalau transpirasi itu pelepasan air dari jaringan tumbuhan berbentuk uap air. Jadi ya istilahnya kayak penguapannya tumbuhan gitu loh teman-teman. Ini transpirasi. Kalau presipitasi itu kan turunnya air gitu kan.
Nah, kalau pengembunan itu ya udah kalau pagi hari itu kan kita sering nemuin apa sih titik-titik air gitu di atas daun atau di atas tumbuhan kayak gini nih misalnya. Cuma di sini tuh titik-titik airnya itu ada di seluruh bagian tumbuhan gitu loh teman-teman. Jadi ya udah terserah mau di mana aja, mau di pinggir, mau di tengah, terserah gitulah ya. Kalau gutasi juga pelepasan air dari jaringan tumbuhan berbentuk titik-titik air. Jadi kalau transpirasi itu berbentuk uap air ya udah biasa uap air. Kalau gutasi bentuknya titik-titik air. Nah, jadi gutasi dengan embun itu beda ya teman-teman. Kalau gutasi itu titik-titik airnya teratur. Jadi cuma ada di apa namanya ini? Di pinggir ya, di pinggir-pinggir daun kayak gitu loh teman-teman. Kalau pengembunan itu terserah mau di mana aja. Kenapa cuma di pinggir? Karena ini tuh kelebihan airnya dilepaskan dari sel hidatoda yang ada di susunannya tuh ada di samping, di pinggir-pinggir daunnya gitu loh teman-teman. Kalau fotosintesis teman-teman udah tahu lah ya proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Jadi tuh jawabannya yang mana? Jawabannya tuh yang ini teman-teman yang gutasi. Jadi ketika keadaan sangat lembab ya, itu tuh tumbuhan bakal ngeluarin air. Lah ngeluarin airnya itu dalam bentuk kayak gini, gutasi kayak gitu teman-teman. Kalau yang apa sih namanya transpirasi itu nggak dipengaruhi oleh udara yang bener-bener lembab kayak gitu teman-teman. Tapi kalau gutasi itu khusus kalau emang bener-bener sangat lembab gitu. Jadi, nomor 5, perhatikan gambar tanaman sirih yang menempel di pohon lain. Interaksi pada kedua tumbuhan tersebut termasuk simbiosis titik-titik. A. Mutualisme. B. Komensalisme. C. Parasitisme. D. Amensalisme. E. Predasi. Yang mana nih teman-teman? Pasti udah tahu lah ya. Jadi tuh kalau kayak gini, si suruh itu kan sirih ding. Suruh bahasa Jawa ya. Jadi si sirih itu kan nempel di pohon. Cuma di sini si sirih ini kan tetap buat makanan sendiri gitu loh. Jadi dia tetap apa sih nyerap airnya ya pakai akarnya gitu. Jadi dia kesini nempel itu sebenarnya cuma untuk ini apa biar dapet cahaya yang banyak kayak gitu loh teman-teman. Biar itu si sirih itu untung tapi kan si pohonnya nggak rugi. Jadi nggak diuntungin nggak dirugikan gitu loh. Jadi jawabannya itu yang B, komensalisme. Kalau mutualisme itu kan saling menguntungkan, parasitisme itu satunya untung, satunya rugi. Amensalisme itu satunya rugi, tapi yang satu itu nggak untung, nggak rugi kayak gitu loh, nggak terpengaruh. Kalau yang predasi itu satunya dimakan yang satu kayak gitu loh intinya. Pokoknya memakan gitu. Soal nomor 6. Dalam ekosistem laut terdapat beberapa organisme berikut. 1. Zooplankton. 2. Kepiting. 3. Ikan remora. 4. Udang. 5. Ikan hiu. 6. Remis. Interaksi antar makhluk hidup yang mungkin terjadi dalam ekosistem tersebut adalah titik-titik. A. Simbiosis amensalisme. Interaksi antara kepiting yang memakan remis. Ini memakan, ini berarti jelas enggak ya teman-teman. Ini predasi ya, lebih ke predasi. B. Simbiosis mutualisme. Interaksi antara udang yang mengikuti kepiting. Enggak juga ya teman-teman. Kalau yang C, simbiosis parasitisme. Interaksi antara udang yang memakan zooplankton. Ini juga enggak parasitisme, tapi lebih ke predasi. D. Simbiosis komensalisme. Interaksi antara ikan remora yang mengikuti ikan hiu. Ini ya teman-teman jawabannya itu yang D. Jadi itu si ikan remora itu lebih mudah mendapatkan sisa-sisa makanan dan juga dia terlindungi, tertutupi. Gimana ya? Ya gitulah biar ibaratnya kayak dindingnya kayak gitu ya. Pokoknya lebih tertutupi gitu, tertutupi karena dia berada di sampingnya ikan hiu. Kalau yang E, mutualisme, interaksi udang memakan zooplankton, ini jelas enggak ya. Jadi jawabannya yang D ya, teman-teman. Ingat kalau remora dengan hiu yang ingat kalau ikan remora mengikuti hiu itu komensalisme karena remoranya diuntungin tapi ikan hiunya yang nggak untung ya nggak rugi. Soal nomor 7, perhatikan gambar jantung di samping. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 dan 2 adalah titik-titik. Nah teman-teman ini adalah soal buat teman-teman, silakan teman-teman kerjakan ya, pasti bisa lah.
Soal nomor 8. Pada tanaman beluntas terdapat tumbuhan tali putri. Pola interaksi yang terjadi antara tumbuhan beluntas dan tali putri adalah titik-titik. Ini juga soal ya buat teman-teman. Aku yakin pasti teman-teman bisa lah ya. Makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video-video aku. Semoga tuh video di channel ini tuh bermanfaat ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget tuh kalau subscribe dulu dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.